Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ESQ, apa kabar? Orang ingin sukses, ingin bahagia, dan saya kira itu hal yang wajar. Karena itulah mereka berangkat sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai S1, S2, dan S3. Lalu berbagai usaha dijalani, berbagai profesi pun diikuti. Tetapi kita tahu bahwa dari 100 orang yang ingin sukses, tidak lebih hanya 5% saja yang berhasil. 95% tidak mencapai tujuannya. Nah, saya sendiri juga penasaran apa sih ilmunya. Saya rajin ke toko buku. Banyak sekali toko-toko buku yang saya datangi. Dan di sana bukan lagi ratusan, ribuan buku yang ditawarkan. Berbagai ilmu yang ditawarkan. Dari mulai ilmu barat, kemudian dari ilmu katakanlah dari berbagai timur tengah, lalu juga ada berbagai ilmu dari Jepang dan sebagainya. Semuanya ini menawarkan hal yang sama, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan. Nah, dari situ saya mencoba membuat rangkuman. Caranya bukan hanya sebagai seorang penulis, tetapi juga saya menggeluti, terjun langsung di dunia profesi. Saya pernah jadi pegawai negeri 7 tahun, saya terjun juga di sana. Kemudian di dunia wira swasta, saya juga terjun di sana. Bahkan juga berbagai bidang usaha saya geluti. Mulai dari properti saya ikuti, saya buat sendiri. Di bidang kesehatan juga saya buat asuransi kesehatan. Keuangan juga saya buat sendiri, perusahaan asuransi keuangan. Pariwisata juga saya buat, tours and travel, food and beverage. Pokoknya sampai dengan dunia pendidikan, saya bikin perguruan tinggi juga, ESQ Business School, dan berbagai bidang saya geluti. Tujuannya hanyalah satu, saya ingin tahu apa sih resep untuk mencapai keberhasilan. Karena saya tahu bahwa sukses itu adalah sains, ilmu pengetahuan, tapi tidak dipelajari. Yang orang pelajari hanya ilmu dasar, tapi ilmu sukses kan tidak ada universitasnya. Dan itu yang saya pelajari. Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, hal tersebutlah yang membuat saya dianugerahi lah menjadi di bidang karakter building, Dr. Honoris Causa. Nah, itu semuanya adalah mencoba mencari jawaban atas keinginan orang yang begitu luar biasa untuk mencapai keberhasilannya. Nah, oleh karena itu, training-training saya adakan. Lebih kurang 11.000 angkatan yang saya berikan. 11.000 angkatan ya. Kemudian 1,7 juta alumni, 20 tahun. Dan kemudian saya bikin buku 2 jilid, di mana satu buku itu 300 halaman, digabung menjadi 700 halaman. Dan di dalamnya juga ratusan ayat-ayat suci Al-Quran juga saya masukkan. Tetapi juga secara saintifik berbagai riset dunia saya masukkan juga. Dan kemudian saya jalankan. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang suci ini akhirnya semuanya sudah bisa terwariskan. Bagaimana caranya? Bukan melalui buku semata, tetapi saya masukkan di dalam program DigiWorld, yaitu online training. Supaya mereka yang sering bicara ke saya, Pak Ari, saya tidak bisa ikut. Pertama, karena jaraknya jauh. Kemudian tidak ada waktu, alasan saja. Nah, itulah sebabnya sekarang saya menjawab alasan tersebut, bahwa tidak lagi alasan tidak ada waktu, tidak ada lagi alasan jarak jauh, semuanya bisa dijangkau. Dan seluruh dunia bisa menjangkaunya. Nah, secara umum, program yang saya buat ini menjadi 3 bagian. Jadi, bagian yang saya namakan itu TAP. TAP itu singkatan tiang, atap, pondasi. Begini, selama saya menjadi dosen selama 7 tahun di Politeknik, di sebuah universitas negeri di Bali, rata-rata pendidikan itu hanya memberikan atap saja, ya. Tetapi mahasiswa tidak diberikan pondasi, apalagi tiang. Akibatnya gampang goyang, gampang goncang, mudah putus asa, tidak bisa menghadapi persaingan karena tidak punya pondasi. Nah, oleh karena itu saya harus membuat pondasinya. Ini yang saya buat. Maka saya bikinlah buku ESQ itu. Nah, E-nya itu emotional intelligence, itu pondasi. Sehingga dengan pondasi mereka punya keteguhan mental dan sekaligus punya self mastery. Artinya dia mengerti cara mengelola hati dan pikiran yang selama ini tidak bisa dikendalikan. Banyak orang yang punya komputer, yaitu kepala,
Tetapi komputernya justru dia mengendalikan manusianya. Padahal harusnya kita diberikan komputer yang kita kendalikan. Tapi permasalahannya adalah diri kita yang dikendalikan oleh komputer. Dan juga timbul masalah baru karena komputer tersebut bukan kita yang memprogram, bukan keinginan kita, tetapi orang lain yang memprogram. Contohnya, dulu hidup bersama dengan orang tua yang patah semangat. Kata-kata patah semangat diprogramkan dalam kepala kita. Kemudian kita juga duduk dan bicara, sering sekali mendengar kata-kata dan melihat orang-orang yang senantiasa gagal, lalu masuk terprogram, dan akibatnya 95% menguasai kontrol kendali pada kepala kita. Nah, itu adalah permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan itu semuanya saya rancang dalam sebuah program yang disebut dengan Outstanding Mentality. Ada hanya dua saja, 2 episode, di mana satu video 10 menit. Jadi kalau 2 ya hitung berarti 20 kali 10 menit lah, 200 menit. Tapi itu adalah ringkasan dari ratusan buku dan perjalanan hidup saya yang saya praktekkan. Hanya 2 episode, yaitu Outstanding Mentality 1 dan Outstanding Mentality 2. Itu saya pergunakan sebelum tahun 2000. Saya sendiri praktekkan. Dengan ilmu itu memang saya bisa menjulang, saya bisa sukses. Tetapi hati kosong, hati penuh kekeringan. Maka itu saya bikin lagi lah ESQ berdasarkan 165. Nah, di situ saya buat pondasi. Nah, kalau yang 165 itu saya buat setelah tahun 2000, yaitu ESQ. Nah, ini semua saya masukkan di dalam beberapa episode. Contoh yaitu bagaimana membangun fondasi dengan nilai-nilai ihsan. Kemudian juga bagaimana mentalitas dibangun dengan nilai keimanan. Dan bahkan juga aksi saya ambil dari nilai-nilai arkanul Islam. Ini khusus yang buat beragama Islam, tetapi juga tetap universal untuk agama lain. Nah, dari sini kita sudah punya 2 kan? Pertama adalah tiang, di mana Anda punya self-mastery di dalam modul Outstanding Mentality. Di situ Anda akan menguasai bagaimana mengendalikan hati dan pikiran. Kemudian ada lagi video yang isinya adalah untuk membangun hati. Itu yang disebut dengan 165 series. Nah, baru yang atap. Ini yang saya pergunakan ya. Artinya bagaimana cara untuk sukses itu kan tidak lepas dari leadership. Dan leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi, how to influence people. Karena itu di sini saya berikan pertama adalah bagaimana teknik untuk membuat pengaruh, di sini juga disampaikan. Kemudian bagaimana kata-kata kita bisa menggerakkan, memorable speech, di sini pun saya jelaskan. Bagaimana bisa menyampaikan pemikiran, pandangan secara baik, di sini ada powerful presentation. Tetapi juga tidak cukup, kadang-kadang kita harus bicara one by one, di mana kita harus mampu meyakinkan orang dan merubah orang tanpa harus ceramah, karena orangnya lebih senior. Misalnya, Anda cukup hanya mendengar dan bertanya, dan dia mampu menemukan solusi jawaban. Dan itu ada di dalam program coaching. Nah, ini semuanya diajarkan. Bahkan juga ada tambahan khusus. Apabila ada yang orang stres dan tidak bisa dijelaskan, self-healing pun ada di sini. Kemudian kalau kita ingin mendidik anak-anak kita harus berhasil, juga disampaikan di sini. Artinya bukan hanya diri kita, keluarga kita, anak kita pun dapat ilmunya. Nah, dengan mengambil seluruh program, ini disebut dengan super combo atau combo premium, di mana combo premium Anda mengambil semuanya dan Anda bisa mendapat inspirasi 1 video 1 hari. Artinya Anda selama hampir setahun, katakanlah 250 hari, cukup pagi hari Anda dengar ini ya sebelum Anda berangkat kerja, atau malam hari sebelum tidur Anda dengar ini. Insya Allah seluruh ilmu, seluruh training yang pernah saya berikan dan pernah saya aplikasikan hingga berdirinya Menara 165 dan berdirinya ESQ Business School, Tours and Travel menjadi World Best tahun 2009 nomor 1 di dunia, dan banyak lagi. Semuanya ini bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Bagaimana hidup bisa mencintai Allah dan sebagainya, seluruhnya disampaikan di sini. Hingga benar-benar dapat 2 kebahagiaan, yaitu dunia dan akhirat. Oke, rasanya saya merasa bahagia sekali, rasanya haru sekali. Akhirnya 20 tahun di bulan suci Ramadan ini terwariskan semuanya di sini.
Hingga suatu saat kalau saya tidak lagi bisa mengajar Anda bisa tetap dapat ilmu saya di sini. Hingga suatu saat mungkin kalau saya sudah pergi, saya tidak bisa lagi memberi training, Anda bisa ambil di sini. Atau Anda bisa ulang-ulang berkali-kali dan Anda bisa dapatkan ini setiap hari. Saya yakin akan terjadi perubahan. Mengapa? Setiap hari satu tetes. Jangankan manusia yang isinya hanyalah darah, tulang, dan daging. Batu saja ditetesi oleh air setiap hari, batu itu berlobang. Apalagi pikiran manusia ditetesi dengan cahaya 165, ditetesi oleh inspirasi, insya Allah akan menjadi terang benderang. Karena itu ambillah keputusan, karena hidup hanya sekali, karena keputusan sekali itu akan menciptakan kebaikan berhari-hari ke depan. Bukan hanya hari ini, tetapi juga ketika nanti kita sudah mati. Terima kasih. Segera ambil keputusan. Saya bangga kalau Anda jadi pewaris ilmu yang sederhana dari Al-Fakir Ari Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.